Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kita masih melanjutkan pada kata mutiara yang ke-150, dan kajian hari ini merupakan kajian seri yang keempat dari, yaitu kajian kata mutiara 150. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, siapa Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Ibnu Abbas, fi tafsiri qaulihi ta'ala, di dalam menjelaskan tafsiran dari dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau dawuh, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Wasakhkhara, dan telah menundukkan ya Allah, lakum bagi kalian semua, menundukkan ma sesuatu, apapun fis samawati yang ada, yaitu di planet langit. Wama, dan Allah juga menundukkan sesuatu fil ardi yang ada di planet bumi, jami'an secara keseluruhan, minhu dari Allah. Surat Al-Jasiyah ayat 13. Artinya bahwa Allah lah yang menundukkan apapun yang ada, segala sesuatu dari apapun yang ada di planet langit dan segala sesuatu apapun yang ada di planet bumi. Itu semuanya ada di genggaman Allah. Itu semuanya tunduk di dalam kuasa dan kudronya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa Allah adalah maha agung, maha kuasa. Dalam tafsiran ini Ibnu Abbas menjelaskan, qala dawuh siapa Ibnu Abbas, fi kulli syai'in ismun min asma'ihi wa ismu kulli syai'in min ismihi. Artinya bahwa fi kulli syai'in itu pada setiap atau pada segala sesuatu, ismun merupakan nama, min asma'i dari nama-namanya Allah. Ini namanya dalam istilah nahwu disebut juga, yaitu khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir, diakhirkan. Nah, ini tafsiran dari lafadz, dari kalimat atau dari ayat, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi segala sesuatu yang ada dari makhluk ini loh, yang wujud, yang muncul, itu berasal dari apa? Dari tajalli asma-asmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari asma Allah yang mana itu? Yaitu dari Al-Khaliq, ya, dari Al-Khaliq. Wa ismu kulli syai'in, dan segala sesuatu. Wa ismu kulli syai'in, dan nama dari segala sesuatu itu, min ismihi, berasal dari asma'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama anta, sementara
bahwasanya engkau, wa innama anta, maka sementara sesungguhnya adapun engkau adalah manusia, itu tercipta baina asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sementara adapun engkau itu adalah makhluk, ya, yang terdiri dari asma-asmanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan af'alnya Allah, batinan, secara sembunyi, bikudratihi, melalui kudrah atau kuasanya Allah, zahiran, sekaligus yang zahir, bihikmatihi, melalui hikmah atau kebijaksanaan Allah, di mana dhahara, telah tampak ya Allah, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah, sementara wa batona, dan sembunyi ya Allah bidzatihi, dengan zat atau eksistensi Allah. Artinya bahwa manusia dalam hal ini adalah makhluk, yang namanya manusia itu adalah terdiri dari asma dan sifat dan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Asma, sifat, dan af'al itu bukan zat Allah, bukan zatnya Allah, tapi tidak bisa dipisahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kudrah dan kuasanya Allah, ya, dengan kebijaksanaan Allah, maka kemudian makhluk termasuk manusia ini tercipta dan tampak, di mana bahwa terciptanya manusia itu berasal dari tajalli asma-nya Allah dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajabah, di mana Allah menutupi adzati, akan zatnya, disifati dengan sifat-sifatnya. Begitu juga wahajabah, dan menutupi Allah as-sifati, akan sifat-sifatnya, bil af'ali, dengan yaitu af'al atau perbuatan-perbuatan Allah. Artinya bahwa Allah, ya, untuk menampilkan sosoknya tidak kemudian Allah, ya, menampilkan dengan zatnya, tidak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi zat ini dengan sifatnya. Begitu juga Allah menutupi sifat ini, kemudian sifat pun ditutupi oleh Allah bil af'ali, yaitu dengan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasyafa, dan kemudian memperlihatkan Allah atau membuka ya Allah al-ilma, akan ilmu. Akhirnya Allah membuka pengetahuan bahwa Allah itu adalah al-alim. Al-ilmu merupakan sifat, asmanya adalah al-alim. Kemudian Allah juga membuka al-ilma, akan pengetahuan itu, bil iradati, melalui dengan kehendak. Jadi kalau diilustrasikan bahwa pengetahuan sebuah ilmu tidak akan bisa, ya, dirasakan akan adanya ilmu kalau tidak kemudian ada kehendak. Begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yaitu al-ilmu dengan asma'nya yang alim, itu kemudian dibuka untuk agar eksistensinya Allah, bahwa Allah itu adalah zat atau yang sangat mengetahui, mempunyai sifat al-alim. Untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah al-alim, maka kemudian dibuka dengan cara bil iradah, dengan menghendaki. Dengan menghendaki apa? Yaitu menghendaki, akhirnya menghendaki dengan sifat iradah itu. Ya, Allah adalah al-alim. Ya, Allah berilmu, itu sifatnya Allah, tajalli sifatnya. Sementara tajalli asmanya yaitu al-alim.
Sehingga ketika asma al-alim itu dirasakan oleh hamba, maka hamba itu akan mempunyai pengetahuan. Dan itu semua merupakan atau sumbernya adalah dari sifat asmanya Allah. Nah, agar eksistensi Allah itu diketahui bahwa Allah itu al-alim, maka kemudian dibuka dengan iroda, berkehendaklah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadara, begitu juga Allah akan menampakkan al-irodata, sebuah sifat irodah, bil harokati, dengan gerakan-gerakan. Ya, gerakan-gerakan itu artinya Allah akan menggerakkan, Allah akan melakukan sesuatu yang dari sesuatu itu, dari ciptaan seperti apa, terciptanya alam semesta itu pertama dari ilmu dengan irodah, dari irodah kemudian dilakukan, yaitu af'al, perbuatan Allah yang dilakukan dengan bil harokati. Wa akhfa, dan kemudian Allah menyembunyikan as-sun'ah, akan perbuatannya, disembunyikan oleh Allah fi sun'ati, di dalam ciptaannya. Artinya bahwa ketika Allah harus menciptakan langit, ya, tidak kemudian Allah memperlihatkan bagaimana Allah menciptakan, tidak, tapi disembunyikan ketika melakukan perbuatan itu. Tetapi untuk membuktikan bahwa ada perbuatan dari Allah itu, buktinya ada ciptaan bisunati. Jadi disembunyikan eksistensi Allah itu, kemudian ada di dalam ciptaannya. Wadara, dan kemudian memperlihatkan Allah, dan Allah juga memperlihatkan ansunata, yaitu akan sun'ah atau ciptaan-ciptaan ini bizati, dengan zatnya Allah, dengan zatnya Allah. Artinya bukan kemudian Allah akan menampakkan secara zatian, enggak. Nanti ini bahaya ini. Artinya Allah akan menampilkan ciptaan-ciptaannya ini, menampilkan ciptaannya ini bizawati, melalui zat itu. Maksudnya Allah tidak kemudian memperlihatkan eksistensinya secara zahir dengan zat, tidak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan ciptaan ini melalui dengan zat kekuasaannya Allah yang ada di dalam sifat tajalli, yaitu sifat tajalli dan sifat tajalli asmanya Allah. Jadi bukan bermakna wa adharu sun'ata bidzawati itu dengan zatnya Allah, karena nggak mungkin, ya, kemudian zatnya Allah itu ditampakkan di alam semesta ini tanpa adanya wasilah, saringan, jebol, tidak mampu itu. Ya, seperti kasusnya atau peristiwa yang terjadi pada saat siapa itu, yaitu pada saat Nabi Musa ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini, jangan kemudian bidzawati wa adharus sun'ata, Allah menampakkan as-sun'ata ciptaannya bidzawati, dengan zatnya itu dalam pengertian zatnya Allah, bukan. Jadi maksudnya adalah dengan kekuasaan dan keagungan Allah, dengan keagungan, dengan jalalullah, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa maka adapun Allah itu batinun, mempunyai sifat yang sembunyi, fi waibihi, di dalam kesembunyiannya. Wa dhahirun, dan Allah mempunyai sifat yang tampak, bi hikmatihi, dengan hikmahnya Allah. Wa qudratihi, dan kuasanya Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat yang dhahir, ya betul kan? Kemudian nanti akan ditajalikan oleh Allah dalam bentuk apa itu? Ditajalikan oleh Allah di dalam asma-asmanya. Lah, bahwa kemudian yang namanya alam semesta ini merupakan tajalli atau cermin tajalli daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu laisa, di dalam Quran itu laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Laisa, tidak ada kamitslihi, yang menyamai kepada Allah,
apa syai'un sesuatu, wa huwa adapun Allah itu as-sami'u zat yang maha mendengar, al-basiru nan yang maha melihat. Naqalahu telah menukilhu kepada qaul, naqalahu telah menukilhu kepada qaul siapa? Syarihu bidayatis suluk, pensyarah kitab bidayatus suluk. Maka hakadha demikian inilah qaul ani Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin Anda ketika masih belum memahami apa sih yang namanya tajalli asma. Tajalli asma itu adalah merupakan manifestasi dari nama Allah. Artinya bahwa Allah memanifestasikan, Allah menampilkan ya melalui asma-asma atau nama-namanya yang indah. Apabila seseorang menyaksikan sifat kasih sayang sempurna dalam ciptaan ini adalah tajalli nama daripada Allah, yaitu Ar-Rahman. Jadi asma Allah seperti Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Qahar yang maha perkasa. Nama-nama ini akan menzohirkan sifat tertentu di dalam alam ciptaannya, seperti hikmah, seperti adil, seperti sifat kudroh. Jadi nama-nama ini ya akan menzahirkan, mendohirkan, menampilkan sifat yang melekat pada zatnya Allah, seperti Al-Qadru atau Qadru, kuasa ya. Kuasa ini, yang namanya kuasa ini akan ditampilkan ya, akan ditajalikan melalui asma'nya. Sementara Al-Qadru itu sifat tajallinya, dan Al-Qadiru atau Al-Qadiru itu adalah sifat tajalli asma'nya Allah. Jadi sangat berbeda ya. Jadi tajalli asma itu merupakan manifestasi atau pendohiran Allah melalui asma-asmanya, sementara tajalli sifat adalah manifestasi sifat-sifat Allah. Artinya Allah mendohirkan melalui sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat itu kan melekat pada zatnya. Contoh begini, dalam tajalli sifat, apabila seorang menyaksikan wujud ilmu dalam alam secara menyeluruh, itu adalah tajalli sifat Allah. Jadi seperti sifat Allah itu kudro, kuasa, iroda, kehendak, dan hayat, kehidupan, itu merupakan dasar, kepada nama-namanya Allah. Nah, sifat-sifat ini bukan menzahirkan sesuatu, tetapi menjadi asas kepada tindakan atau perbuatan Allah dalam penciptaan dan pengurusan alam. Itu sifat-sifat. Tetapi sifat itu tidak bersentuhan langsung nanti. Sifat itu nanti akan dituntut oleh asma tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang bersentuhan dengan alam semesta dan makhluk itu adalah melalui sifat asma, melalui tajalli asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu, maka adapun ucapan Ibnu Abbas, hajaba telah memahjub, telah menutupi Allah azati akan zatnya, bisifati dengan sifat. Jadi zatnya Allah itu ditutupi dengan sifat. Maksudnya ay hajaba, maksudnya Allah menutupi asrar dzati, rahasia-rahasia zatnya, bi anwaris sifati, melalui cahaya-cahaya sifatnya Allah. Wa ya adapun anwarus sifat itu asaruha, menjadi asar ya, labet kalau Jawanya, menjadi jejak bekas daripada apa? Daripada anwarus sifat. Sementara wa qauluhu, sementara adapun ucapan Ibnu Abbas, wa hajabas sifati,
Sementara Allah juga menutupi as-sifati, sifat-sifatnya bil af'ali, dengan perbuatan-perbuatan. Oleh Allah sifatnya pun tidak ditampilkan, ya, tidak ditampilkan, ditutupi oleh Allah. Ditutupi dengan apa itu? Bil af'al, dengan perbuatan Allah. Kenapa li'annal af'ala? Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah itu dzurufun, sebagai tempat perantara lisifati, untuk menampilkan sifat, untuk menampilkan sifat-sifat. Li'annaha, karena sesungguhnya af'al itu atharun, merupakan jejak, ya, athar min athar, ya, bagian daripada athar atau jejak daripada af'al. Wa mudhirun, ya, wa mudhirun, dan sekaligus wa mudhiratun, dan untuk memperlihatkan atau menampilkan atau mendohirkan laha, kepada af'al. Wa qawluhu, sementara adapun dawuhnya Ibnu Abbas ini menjelaskan satu-satu, ya. Wa kasyafa, dan kemudian Allah membuka al ilma, akan ilmunya, bil iradati, melalui iradah. Jadi Allah kalau ingin memperlihatkan ilmunya jelas melalui iradah. Ya, kalau tidak melalui iradah ya tentu tidak akan bisa dirasakan. Ay azhara, maksudnya Allah akan memperlihatkan, menampilkan ma, sesuatu sabako, yang telah lalu, bi ilmihi, di dalam ilmunya Allah, bi iradatihi, yaitu melalui iradanya Allah. Satu misal, Allah sudah menetapkan makhluk yang namanya Zaid, bahwa oleh Allah, melalui pengetahuan Allah, melalui ketetapan Allah, bahwa si Zaid ini nanti di tahun 2025 akan lahir. Nah, untuk menampakkan, menampilkan pengetahuan Allah yang dulu di zaman azali itu, ya, untuk memperlihatkan ilmunya Allah, ya, maka kemudian nanti oleh Allah ditampakkan melalui irodanya, nanti di tahun 2025 maka lahirlah Zaid. Jadi pengetahuan Allah dan ketetapan Allah itu nanti akan dimunculkan, ditampilkan dengan irodanya Allah. Al-mukhassasati, yang telah dikhususkan, yang telah yang telah dispesifikasikan, yang telah ditentukan, liwakti, ya ini liwakti idharihi, bagi waktu kemunculannya, ya, kemunculannya, yaitu di waktu, ya, liwakti idhariyah, yaitu sesuai dengan waktu di mana Allah akan memunculkannya. Itu enak memahami kata-kata ini. Liwakti idhariyah, di waktu, yaitu memunculkan atau mendohirkan, ya Allah, kepada irodanya. Saya teruskan kembali, ya. Wa qauluhu, sementara adapun ucapan Ibnu Abbas, wa adharo, dan kemudian menampilkan, memunculkan, menampakkan Allah al-iradata, di dalam iradanya itu dengan cara apa itu? Iradah itu kan berkehendak, kehendak itu kan masih ada di dalam apanya, sifat, kan. Maka untuk mengetahui, untuk muncul itu kemudian bil harokati, maka akan ditampilkan melalui gerakan. Dari gerakan inilah, gerakan-gerakan atau yang disebut dengan kata lain af'al Allah, maka kemudian akan terbukti akan adanya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Termasuk Allah mempunyai sifat yaitu kholak, mencipta, ya, cipta, ya. Kemudian tajalli asmanya al-khaliq, yang menciptakan. Kholako sifat irodanya Allah, sementara tajalli asmanya Allah adalah al-khaliq. Nah, itu nanti menuntut, yang namanya sifat al-khaliq itu akan menuntut kepada sifat Allah
yaitu yang apa namanya, yang katakanlah yang zuhur, yang tampak tadi, akan dituntut ya oleh sifat itu, akan dituntut oleh yaitu tajalli asmanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mengetahui ya bahwa ini termasuk iradanya Allah, maka kemudian dimunculkan, ditampilkan melalui harokat, melalui gerakan-gerakan Allah. Adharo maksudnya Allah akan memperlihatkan atau menampilkan, menampakkan sesuatu sabako yang telah dahulu min iradati, dari iradanya Allah. Dengan cara apa itu? Untuk memunculkan biduhur. Ini baknya adalah bak ta'alluq, bak harfu jar yang berta'alluq dengan iradah. Biduhuril harokati, jadi min iradati, dari kehendak Allah. Kemudian baknya bak harfu jarin, zuhur majrur bibak, wa alamatu jari al kasro, bahwa mudhof. Nah, baknya di sini adalah berta'alluq dengan lafadz iradah. Maka itu dimaknai biduhuril harokati, menampilkan, ketika yaitu Allah menampilkan segala sesuatu yang lalu dari iradanya itu, dari iradanya ditampilkan biduhuril harokati, melalui penampilan gerakan-gerakan Allah ad-dalati, yang menunjukkan alama terhadap sesuatu arada yang menghendaki ya Allah. Wa qawluhu, sementara dawuhnya Allah, wa qawluhu, sementara dawuhnya Ibnu Abbas tentang penjelasan wa akhfa as-sun'a fi sun'ati, wa akhfa, dan kemudian Allah menyembunyikan as-sun'a di dalam perbuatannya, pekerjaannya, fi sun'ati, disembunyikan di dalam ciptaannya. Akhfa maksudnya akhfa telah menyembunyikan siapa, as-soni'u, sang pencipta, fi sun'ati, ada di dalam ciptaannya. Wa qawluhu, sementara ucapannya Ibnu Abbas, wa adhara sun'ata, ini wa adhara, dan menampakkan atau menampilkan as-sun'ata, akan ciptaannya, bidzawati, dengan zatnya Allah. Hati-hati ini memahami ini ya. Adhara maksudnya ini Allah menampilkan kudratahu. Ini jadi ketika Allah menampilkan ciptaannya bidzati, dengan zatnya, itu bukan kemudian Allah menampilkan zatnya, eksistensinya. Hancur kalau Allah itu menampakkan eksistensinya di alam semesta ini, hancur. Yang dimaksudkan adhara maksudnya adalah menampilkan kudratahu, akan kuasanya Allah, fil ajromi, di dalam ciptaan-ciptaannya yang besar, seperti planet, bumi, planet langit, matahari, bulan. Itu namanya apa? Itu namanya ajrom. Jadi Allah menampilkan, bukan zatnya ditampilkan di alam semesta, tapi Allah menampilkan kudrahnya, yaitu fil ajromi, yaitu yang ada di dalam, yaitu ciptaan-ciptaan besarnya. Wasairi zawati, dan seluruh zat-zat ya, dari seluruh hal yang kecil-kecil dari ciptaannya ini loh. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui apa yang dimaksudkan. Wa qawlu syaikhi syuyukhina Sayyidi Alil Jamal, sementara adapun dawuhnya daripada guru kita, yaitu dawuh dari guru kita, yaitu Guru Ali Jamal radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, kepada Syekh Jamal, di kitabih, di dalam kitabnya Syekh Jamal yang namanya Nasihatul Murid bi Thariqi Alis Suluk wa Tajrid. Nasihat ya, nasihat kepada orang yang menginginkan bi Thariqi Suluk, di dalam jalan menuju ahli suluk, wa tajrid, dan tajrid. Fi tafsiri dzati was sifati, di dalam kitab Nasihatul Murid bi Thariqi Alis Suluk wa Tajrid, di situ ada fit tafsiri, ada penjafi tafsiri di dalam menjelaskan zat dan sifat. Zat dan sifat itu dipahami
untuk mempermudah kajiannya, bahwa anna kullama, akan sesungguhnya segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu, wa adapun ma, itu jalalun, merupakan jalal ya Allah, keagungan Allah. Jadi segala sesuatu yang muncul, yang ada ini merupakan keagungan. Bahwa adapun jalal itu namanya zatun, namanya zat. Jadi segala sesuatu yang menjadi keagungan Allah itulah zat katanya. Wa kullu ma, dan segala sesuatu, wa adapun ma itu jamalun, indah. Bahwa adapun jamal itu sifatun, sifat. Jadi sederhananya di dalam penjelasan tentang pengertian atau penjelasan tentang apa sih zat, apa sih sifat itu, bahwa menurut Syekh Ali Jamal di dalam kitabnya Nasihatul Murid fi Thoriqi Ahli Suluki wat Tajrid, beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu merupakan gitu jalalullah, itulah zatnya Allah katanya. Wa kullu ma huwa, dan segala sesuatu jamalun, itu jamalun yang indah. Bahwa maka adapun sesuatu yang indah itu sifatun, menjadi sifat. Jadi kalau yang dimaksudkan zat menurut penjelasan dirinya adalah segala sesuatu yang menjadi keagungan Allah, kuasa Allah, ya, perkasanya Allah, agungnya Allah, itulah zat. Sementara kalau yang menjadi indahnya Allah, ya, seperti alam semesta yang indah, yang mapan, yang elok, itu merupakan sifat kan? Jadi segala sesuatu yang indah itu namanya sifat, dan segala sesuatu yang bernilai agung dan mulia dan perkasa itulah zat. Fa innama zalika, bahwasanya zalika, ucapan itu, qaul itu ala wajib tasbih, hanya ya secara penyerupaan, artinya bukan hakiki gitu loh. Untuk mempermudah biar dalam kajian tasawuf itu biar diterima, maka kemudian itu hanya secara penyerupaan saja, bukan yang hakiki bahwa zat itu seperti itu, enggak. Jadi itu gambaran saja, itu gambaran saja bahwa yang namanya zat itu ada kaitannya dengan keagungan, dengan kuasa, dengan kemahaibatan, itu namanya zat. Sementara segala sesuatu yang indah, elok, bagus, itu namanya sifat. Fa innama dzalika ala wajhi tasbih. Jadi ucapan itu hanya secara tujuannya ingin menyerupakan agar dipahami lebih mudah untuk dipahami. Fa inna tajalliyatis sifat, karena maka sesungguhnya tajalliyatis sifat yaitu penampilan daripada tajalli sifat, ulihi secara keseluruhan itu jamalun, indah ya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya tajalli sifat itu mahallu nuzhati arwahil arifina, menjadi tempat atau area daripada keindahan atau kesenangan atau pelesiran rohnya orang-orang ahli ma'rifah. Saya ulangi lagi. Fa inna tajalliyas sifat, karena sesungguhnya tajalli atau penampilan sifatnya Allah kullihi secara keseluruhan dari sifat Allah, dari tajallinya Allah, itu jamalun, indah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya tajalli sifat itu adalah mahallu nuzhati arwahil arifina, menjadi area atau posisi atau tempat tamassa ya dari arwahnya orang-orang ahli ma'rifah. Wabi, dan dengan tajalli sifat itu pula yartaki, akan bisa
menapaki atau naik siapa ahlud dalili, orang-orang yang berpegang kepada dalil, artinya orang-orang logika. Kemana itu? Ila ma'rifati rabbil alamina, yaitu sampai bisa mengenal kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi tajalli sifat inilah yang dijadikan tempat yang menarik, yang indah di dalam perjalanan ruhiyah ya daripada orang-orang makrifat. Dan juga melalui tajalli sifat ini bahwa kemudian akan bisa dijadikan tangga untuk naik bagi orang-orang yang menggunakan logika untuk bisa makrifat kepada Allah. Jadi di sini ada dua, ada orang-orang ahli makrifat dan ada orang-orang yang ahli logika. Ya, tajalli sifat itu apa ya? Tajalli sifat itu artinya bahwa penampilan-penampilan dari sifatnya Allah, penampilan-penampilan dari sifatnya Allah yang kemudian akan dituntut oleh tajalli asmanya Allah. Jadi tajalli asma itu ya, itu munculnya itu karena adanya tajalli sifat. Nah, ketika tajalli sifat itu sebagai tempat atau mahal atau area yang digunakan oleh orang-orang yang makrifat kepada Allah, maka ia akan mengantarkan bisa makrifat. Ya. Begitu juga tajalli sifat dengan penampilan-penampilan sifat Allah dalam bentuk kudro, al-ilmu, al-iroda ini, ketika direnungkan, digunakan oleh orang-orang ahli logika dengan perenungan-perenungan ini, dia juga akan bisa diantarkan untuk bisa makrifat kepada Allah. Itu namanya tajalli sifat. Wa adapun tajalli sifat alladzi syabahu, yang telah menyerupakan kepada tajalli sifat siapa? Syekh Ibnu Masis, yaitu Syekh Ibnu Masis dengan istilah biryati, dengan istilah riyad pertamanan bi qaulihi, di dalam dawuhnya Ibnu Masis variatul malakuti, bahwa tajalli sifat itu merupakan pertamanan alam malakut. Waidon, dan juga adapun tajalli sifat ya, adapun tajalli sifat alladzi yang tamakana menjadi kuat, menjadi kokoh apa ru'yatuhu, yaitu pandangannya ya seseorang tadi, wa tahsulu, dan akan berhasil apa al ma'rifatu, untuk bisa kenal ya bihi, dengan Allah ya, bihi dengan melalui tajalli sifat. Bikhilafi lah ini, bikhilafi tajalli dzati, berbeda dengan tajalli dzat. Wa innahu, maka sesungguhnya tajalli dzat itu jalalul mahdhah. Nah, ini tajalli zat itu jelas gak bisa ya, berbeda dengan tajalli dzat, karena tajalli dzat itu adalah merupakan keagungan secara pure, secara ansih, secara murni. Karena begini loh, kalau tajalli sifat, tajalli dzat itu kemudian menampakkan di alam semesta tanpa adanya apa saringan, tanpa adanya wasilah-wasilah, hancur alam semesta ini. Jadi kalau diibaratkan umpamanya matahari itu ya, tanpa disaring dengan mendung, tanpa disaring dengan sesuatu yang kita tidak mengetahui, tentu andaikan matahari itu langsung menyinari kepada makhluk alam semesta ini, terbakar. Begitu juga ketika tajalli dzatnya Allah itu kemudian tanpa melalui tajalli asma'nya, tentu itu nanti juga akan hancur, musnah alam semesta itu. Nah ini karena lau doharo, andaikan tampak zarrotun, satu darroh, satu butir minurihi, dari cahaya Allah, andaikan tampak al asli, yang asli, bila wasitotin, tanpa melalui perantara,
lah taroko, pasti akan membakar al kauna alam semesta min aslihi, pasti. Jadi kalau tajalli sifat itu apa ya, termasuk yang bagian daripada apa yang dituntut oleh tajalli asma di alam semesta ini. Ya, alam semesta ini merupakan cerminan tajalli Allah melalui asmanya. Maka itu wafil hadis, di dalam hadis hijabu, adapun hijabnya Allah itu an-naru, yaitu cahaya. Wa fi riwayatin an-nur, di dalam riwayat yang lain itu istilahnya bahasanya nur. Lauku syifa, andaikan dibuka anha daripada nur, andaikan tajalli sifat itu dibuka, tajalli sifat bukan tajalli asma, karena tajalli sifat itu kan melekat dengan zat kan. Andaikan tajalli sifat itu dibuka lah rokot, maka pasti akan membakar apa sabahatu wajihi, yaitu keagungan sifat sucinya, ya, keagungan Allah. Sifat suci keagungan Allah itu akan membakar kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Adrokahu basoruhu, adrokahu yang bertemu kepada kulla syai' apa basuruhu, ya ketika itu dilihat oleh Allah. Kalau dilihat langsung oleh Allah ya jelas akan musnah segala sesuatu. Fasoro, maka jadilah apa tajalli sifat, yaitu penampilan sifat kulihi dari tajalli sifatnya Allah itu jamalun, indah. Jadi kalau tajalli sifatnya Allah itu indah, sementara wa tajalli dzati, sementara tajalli dzatnya Allah kuli secara keseluruhan itu jalalun, merupakan kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah. Jelas ini menakutkan. Fa'at lako, kemudian mengucapkan atau memutlakkan wajib tasbih untuk menyerupakan. Menyerupakan itu artinya di sini memutlakkan secara yaitu secara penyerupaan, biar mudah. Anakul lama, begini kesimpulannya sudah gini, anakul lama, bahwasanya segala sesuatu ya syuku yang menjadikan berat ala nafsi, terhadap diri, bahwa maka adapun ma itu datun, namanya zat. Pokoknya segala sesuatu yang menjadikan berat pada seseorang, pada diri orang, itu namanya zat. Zat itu beratnya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya ma itu jalalun, bicara tentang keagungan, seperti kata jalli zati, seperti penampilan zatnya Allah. Jadi kalau penampilan zatnya Allah itu muncul, ya berat ini kita, ya. Sementara wa kullu ma khofa yahifu, dan segala sesuatu yang ringan ala nafsi, terhadap jiwa, fahuwa, maka adapun ma itu sifatun, namanya sifat. Li'annahu, karena sesungguhnya ma itu jamalun, indah. Ya, kata tajalli sifati seperti penampilan tajalli sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama atoltu, dan bahwasanya aku telah memperpanjang al-kalama, akan pembahasan bihadil mas'alati, di dalam masalah ini. Li'anni lam aro man takallama alaiha, karena sesungguhnya aku lam aro, tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan man, orang takallama yang membahas alaiha, atas masalah ini. Dan aku juga tidak pernah melihat man syafi'ah, orang yang puas dia di dalam masalah ini, al-alilah, akan hatinya. Tidak ada yang puas, tidak ada yang bisa menyelesaikan kegundahan hati, sehingga aku harus menjelaskan dengan panjang lebar ini sampai 4 seri ini. Wa kuntu, dan adapun aku katsirul bahsi, banyak pembahasan dalam hal ini, Anda tentang masalah ini. Tapi falam ajidu, tapi tidak menemukan aku man yasfini, orang yang bisa membuat marem kepadaku Anda terhadap masalah ini. Wa madhara, inilah kenyataannya, inilah sesuatu dhara yang nyata li bagiku, biha, di dalam masalah ini.
wama dan sesuatu intajtuhu di mana aku menjauhi akan ma fikrati akan pikiranku. Wallahu adapun Allah taala itu alamu jauh lebih mengetahui billahi dan dengan Allah at-taufiq adapun pertolongan. Nah ini nanti kita akan berpindah kepada Sayyidina. Summa istadalla, kemudian telah menjadikan dalil ala duhurihi atas sifat duhurnya Allah. Ya, fil mukawwanati yaitu yang ada di alam semesta ini. Biqaulihi ta'ala dengan dawuhnya Allah Ta'ala, artinya membuktikan bahwa ini dalilnya bahwa Allah itu zahir muncul di alam semesta ini. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyara kemudian menunjukkan musannif ila tafsir zahir, yaitu akan menunjukkan dengan menjelaskan tentang tafsirnya istilah sifat asma zahir wal batini dan asma batin biqauli dengan dawuhnya Ki Musannif yang kemudian kita akan pindah kepada seri yang ke 151. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.